Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Gemar Mimbar Online pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Saya kembali ulangi, kitab Ibrani 5 ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan, lewat bacaan kita pagi hari ini sangat jelas kalau setiap kita diingatkan untuk belajar tentang ketaatan. Pagi hari ini lewat bacaan kita kitab Ibrani 5 ayat yang ke-8, kita akan belajar ketaatan lewat pribadinya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar. Ketaatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar setiap kita mengalami pertumbuhan rohani. Jadi, ketaatan harus kita lakukan supaya pertumbuhan rohani setiap kita dapat bisa bertumbuh setiap hari. Di sini saya mau menyampaikan bahwa lewat bacaan kita pagi hari ini, Tuhan sebagai seorang anak memberikan setiap kita teladan bagaimana ia taat sama Bapa. Dan setiap Bapa, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya untuk bisa taat sama mereka, melakukan dan menuruti apa yang diperintahkan sama orang tuanya. Begitu juga Bapa kita di sorga, Ia sangat mengharapkan kita hidup dalam ketaatan, bukan hidup semaunya kita sendiri. Nah, hal ini perlu kita garis bawahi. Tuhan Bapa ingin kita belajar menjadi seseorang yang taat sama Tuhan, taat sama Bapa, bukan hidup menurut kemauan kita sendiri. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dan ketika Tuhan Yesus menjadi seorang anak, di dalam Alkitab Ia memberikan kita teladan tentang bagaimana Ia taat sama Bapa. Jika setiap kita penasaran, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca kembali tentang kisah-kisah Tuhan Yesus. Karena saya yakin dan percaya Tuhan, lewat pribadinya Tuhan, kita akan mengerti bagaimana ketaatan itu. Dan ketaatan yang seperti apa yang harus kita lakukan. Ketaatan berarti mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Selain itu, ketaatan berarti juga menjauhi apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan tidak sukai. Dan juga ketaatan berarti melakukan dengan setia apa yang Tuhan katakan buat setiap kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan jika kita tidak punya hubungan yang intim sama Tuhan, jika kita tidak punya waktu doa sama Tuhan.
Dan bagaimana cara kita menjauhi apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Kalau kita tidak mengerti isi hatinya Tuhan, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, dan bagaimana kita bisa melakukan dengan setia apa yang Tuhan katakan jika kita tidak memulai membangun semuanya itu. Mungkin jika ada di antara kita yang saat teduhnya, waktu doanya mulai bolong-bolong, mari kita bersama-sama perbaiki. Kita belajar bersama-sama, karena bacaan kita pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita bisa menjadi anak-anak yang taat. Dan saya yakin dan percaya, meskipun ketaatan itu adalah sesuatu hal yang sulit untuk kita lakukan, tetapi lewat bacaan kita pagi hari ini, Tuhan sendiri sudah melewatinya. Di dalam penderitaannya Tuhan Yesus, Tuhan taat sama Bapa. Tuhan tetap melakukan apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa katakan. Oleh karena itu, jika Tuhan bisa, jika Tuhan sudah melakukannya, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak belajar untuk meneladaninya? Oleh karena itu, meskipun susah, meskipun berat, mari bersama-sama kita belajar untuk taat sama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ingin sampaikan pada setiap kita tentang ketaatan. Mari bersama-sama kita belajar, dan mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan Gemar Online pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar Tuhan tentang ketaatan lewat pribadi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mengerti apa yang Tuhan katakan. Biar kami selalu menjauhi apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan tidak sukai. Dan biarlah kami dapat mengerti dan selalu taat dan selalu melakukan apa yang Tuhan katakan. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap bekerja dalam setiap hati kami, meneguhkan firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing, supaya setiap hari kami dapat boleh mengalami pertumbuhan rohani ya Bapa, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan jagai kami dari pagi sampai malam nanti kami kembali beristirahat Tuhan. Tuhan sertai kemanapun melangkah kami, kemanapun kami pergi ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tetap jaga lindungi kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.